Teman-teman bisa membuat lampu tembak super terang seperti itu hanya dengan menggunakan lampu tembak D2 laser saja. Untuk caranya, saya akan buatkan sedetail mungkin, dan cara ini berlaku untuk semua jenis motor ya. Jangan skip-skip videonya, biar tidak ada cara yang terlewat di videonya. Selamat menyaksikan. Untuk teman-teman yang mau membeli lampu tembak D2 lasernya, buka aplikasi marketplace-nya, tulis di kolom pencarian lampu tembak D2 laser seperti ini. Di situ bakal muncul produknya dan juga harganya. Tinggal pilih sesuai keinginan dan sesuai kantong teman-teman saja ya. Ada 3 cara untuk pemasangan lampu tembak D2 laser ini. Yang pertama, pemasangan saklar dan lampu tembak D2 lasernya. Kedua, pemasangan kabel lampu tembak D2 lasernya. Ketiga, pengetesan lampu tembak D2 lasernya. Ini untuk contoh lampu tembak D2 lasernya ya teman-teman. Di lampu ini terdapat 3 kabel. Ada kabel warna hitam, kabel warna kuning, dan terakhir kabel warna merah. Kabel hitam ini untuk massa atau negatif lampu tembaknya ya. Kabel kuning ini untuk lampu tembak warna putihnya. Dan terakhir kabel warna merah. Kabel ini untuk lampu tembak warna kuningnya. Oh ya, lampu tembak D2 laser ini ada 2 mode ya teman-teman. Mode pertama untuk lampu tembak dekatnya yang berwarna putih. Mode kedua untuk lampu tembak jauhnya yang berwarna kuning. Dan untuk lampu tembak D2 laser ini waterproof ya teman-teman, atau anti air. Jadi aman jika terkena air hujan atau air steam motor. Dan untuk mematikan lampu tembaknya atau lampu sorotnya, saya menggunakan saklar stang 3 mode seperti ini ya. Bisa juga menggunakan saklar 3 mode seperti ini juga. Yang terpenting untuk saklarnya, modenya on, off, on ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke cara pertama, yaitu pemasangan saklar dan lampu tembak D2 lasernya. Untuk lampu tembak atau lampu sorotnya, saya taruh di bagian sini saja ya teman-teman. Dan untuk lampu tembaknya atau lampu sorotnya, saya tambahkan dudukan lampu tembaknya seperti ini ya teman-teman. Untuk lampu tembak ini bisa kita taruh di baut spion atau di tempat lainnya. Tinggal pilih sesuai keinginan teman-teman saja. Yang terpenting lampu tembaknya jangan terlalu tinggi sorot lampu tembaknya ya, biar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Pertama kita pasang dulu saklar stangnya. Untuk saklar lampunya saya taruh di bagian stang sebelah sini saja ya. Oh ya, buat teman-teman yang sekiranya tidak bisa menggunakan saklar stang seperti ini, bisa juga menggunakan saklar on off 3 mode ya. Oke, untuk saklar stangnya sudah selesai terpasang. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu pemasangan kabel lampu tembak D2 lasernya. Di saklar stang ini terdapat 3 kabel ya teman-teman. Ada kabel warna hijau, kabel warna hitam, dan kabel warna merah. Kabel pertama yang bakal kita pasang adalah kabel yang berwarna hitam ini. Kabel hitam ini kita sambungkan ke kabel dari arus output kontak motor atau arus DC 12 volt motor. Oke, sekarang kita cari dulu kabel arus output kontak motornya. Di motor ini, arus output kontak motor atau arus DC 12 volt motornya ada di bagian kunci kontak motor. Untuk kabelnya yang berwarna hitam polos ini ya. Ada juga di bagian flasher motornya. Untuk kabelnya sama juga, yang berwarna hitam polos. Atau kalau di flashernya, yaitu dengan kode huruf B ini. Oke, sekarang teman-teman tinggal pilih saja ya, mau disambungkan kemana kabel hitam saklar lampunya ini. Untuk tutorial kali ini, saya akan sambungkan kabel hitam saklar lampu ini ke kabel dari kunci kontak motornya saja. Setelah selesai terpasang, kita lanjut ke kabel yang berwarna hijau dan merah ini. Untuk kabel merah dan hijau ini kita sambungkan ke kabel kuning dan merah yang ada di lampu tembak D2 lasernya.
Seperti ini untuk caranya. Dan untuk pemasangan kabelnya, bolak-balik juga tidak jadi masalah ya teman-teman. Oke, sudah selesai terpasang. Sekarang kita lanjut ke kabel yang berwarna hitam lampu tembak atau lampu sorotnya. Untuk kabel hitam ini, kita sambung ke kabel dari massa atau negatif motornya ya. Dan untuk massa atau negatif motornya ada di bagian baut rangka motornya, atau di bagian kabel motornya. Untuk kabelnya yaitu yang berwarna hijau ini. Dan untuk tutorial kali ini, saya sambungkan kabel hitam lampu tembak D2 lasernya ke kabel massa atau negatif motornya yang berwarna hijau ini. Oke, semua kabel sudah selesai terpasang. Dan untuk lampu tembak D2 lasernya seperti ini ya untuk pemasangannya. Sekarang kita masuk ke cara terakhir, yaitu pengetesan lampu tembak D2 lasernya. Ini adalah data dari analitik YouTube saya. Ternyata 97,6% yang menonton video ini tidak mensubscribe channel saya, dan hanya 2,5% saja yang mensubscribe channel ini setelah menonton videonya. Jadi saya harap teman-teman bisa pencet tombol subscribe-nya setelah menonton video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih banyak. Pertama, kita nyalakan dulu kunci kontak motornya. Terus kita pencet tombol sakral lampunya. Lampu tembak atau lampu sorotnya sudah bisa menyala normal. Oh iya, untuk lampu tembak atau lampu sorot ini bisa langsung kita nyalakan tanpa harus menghidupkan mesin motornya ya. Coba kita tes untuk lampu dekat dan jauhnya. Semuanya normal ya teman-teman. Dan untuk lampu tembak ini, untuk nyala lampunya sangat terang ya teman-teman. Bahkan bisa nyalain nyala lampu utama motornya. Dan untuk lampu motor ini, saya menggunakan lampu LED juga ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorialnya bisa dipahami ya. Dan saya harap teman-teman bisa mempraktekannya sendiri. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar videonya ya. Dan jika teman-teman suka dengan tutorial kali ini, silahkan di like videonya. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya, biar teman-teman dapat notif pemberitahuan ketika saya upload video terbaru. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Jack pamit undur diri. Wassalamualaikum.